Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi ruang inner product di mata kuliah Aljabar yang telah dipelajari selama 1 semester. Ya, langsung saja dari subbab pertama yaitu ruang hasil kali dalam. Lanjut. Ruang hasil kali dalam, definisi satu. Hasil kali dalam atau inner product pada ruang vektor nyata V adalah fungsi yang menghubungkan bilangan nyata U dengan V dengan setiap pasang vektor pada V sedemikian hingga aksioma berikut dipenuhi. Ada 4 macam aksioma. Yang pertama yaitu inner product U dengan V sama dengan inner product V dengan U, yaitu disebut aksioma simetris. Yang kedua yaitu inner product U ditambah V dengan W sama dengan U dengan W ditambah V dengan W ditambah inner product V dengan W, yaitu disebut aksioma aditivitas. Yang ketiga yaitu inner product K dikali U dengan V sama dengan K inner product U dengan V, yaitu adalah aksioma homogenitas. Yang keempat yaitu inner product V dengan V lebih dari nol dan inner product V dengan V sama dengan nol jika dan hanya jika V sama dengan nol. Disebut yaitu aksioma positivitas. Ruang vektor real dengan hasil kali dalam dalam disebut ruang hasil kali dalam. Agar agar bisa disebut ruang hasil kali dalam, semua harus memenuhi kriteria dari 4 aksioma tersebut ya. Karena aksioma untuk ruang hasil kali dalam real didasarkan pada sifat-sifat hasil kali titik. Aksioma ruang hasil kali dalam ini akan terpenuhi secara otomatis jika kita mendefinisikan produk dalam dari dua vektor U dan V menjadi eh, U dengan V sama dengan dot U dikali V sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah positif UN dikali VN. Bentuk di atas dinamakan juga hasil kali dalam Euclid pada ruang N, ruang min N, atau disebut juga dengan ruang N Euclid. Lanjut, lanjut. Definisi dua yaitu jika V adalah ruang hasil kali dalam real, maka panjang vektor V pada V dinyatakan V ya, vektor itu garis dua itu disebut garis tegas ya, sama dengan sama dengan akar U dengan V, dan jarak antara kedua vektor tersebut di inner product U dengan V sama dengan UV sama dengan akar U U min VU min V. Vektor yang mempunyai panjang satu disebut vektor satuan. Pada teorema berikut merupakan sifat-sifat yang harus dipenuhi pada ruang hasil kali dalam. Teorema satu. Jika U dan V adalah vektor pada ruang hasil kali dalam real V dan jika K adalah skalar, maka V lebih dari nol dengan equality jika Bercontoh itu, dan hanya bercontoh. jika V sama dengan nol. B yaitu KV sama dengan K hasil kali dalam kurung dari perkalian panjang dari tiap vektor itu ya. C yaitu D dikali U
dengan V sama dengan D, eh, dalam kurung V dengan U dikali D. Yang DU dengan V lebih dari nol dengan equality jika dan hanya jika U sama dengan V. Lanjut, di dalam Euclidean hasil kali dan yang paling penting pada R, ada berbagai penerapan di mana diinginkan untuk memodifikasinya dengan memberi bobot pada setiap suku secara berbeda. Lebih tepatnya jika W1, W2, dan seterusnya sampai W adalah H bilangan real positif yang dinamakan bobot, dan jika U sama dengan U1, U2, dan seterusnya sampai UN dan V sama dengan V1, V2, dan V seterusnya sampai dengan Vn adalah vektor pada R, maka bentuk di bawah ini adalah eh, inner product U dengan V sama dengan W111 ditambah W2U 2V2 ditambah positif WN W dikali N UN VN. Disebut hasil kali dalam Euclid terbobot W1, W2 sampai disebut WN. Perhatikan bahwa hasil kali dalam Euclidean standar adalah kasus khusus dari hasil kali dalam Euclidean berbobot di mana semua bobotnya adalah satu. Lanjut. Ya, ini contoh soal yang akan diterangkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Saya akan menerangkan contoh soal ruang inner product. Soalnya dimensi 2 diberikan 3 vektor, yaitu vektor V 3, min 2, vektor U 0 dan 1, dan vektor W 1 dan 4. Dengan soal, tentukan A. Ruang kali dalam V dan W. Ruang kali dalam V dan W itu kita bisa menginput V1 yaitu 3 kali U1, ya ini kali W1 yaitu 1 ditambah dalam V2 yaitu min 2 dikali W2 yaitu 4 tutup kurung. Kita bisa lihat di sini 3 kali 1 hasilnya 3, lalu min 2 kali 4 hasilnya min 8. Kenapa di sini tambahnya tidak saya tulis? Karena min kali plus hasilnya adalah min. Jadi 3 min 8 sama dengan min 5. Lalu selanjutnya ada contoh inner product ruang kali dalam plus U dan W. Yaitu pertama kita buka kurung si V1 yaitu 3 dikali dengan W1 yaitu 1 ditambah U2, di sini U2 karena di teorinya V plus U sama dengan V1 kali W lalu U2 kali W2. Lalu di sini kita inputkan U2 U2 yaitu 1 dikali W2 yaitu 4 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah 1 kali 4 sama dengan 4. Hasilnya adalah 7. Akan dilanjut presentasi oleh teman saya. Lanjut yaitu sudut dan ortogonalitas. Ketidaksamaan Saussure, teorema 2.
Jika vektor U dan V pada ruang hasil kali dalam pada V, maka berlaku eh, itu panjang ya, panjang dari hasil kali dalam kurung dari perkalian panjang dari tiap vektor U U dengan V kurang dari U panjang dari hasil V. Buktinya, misalkan dibentuk TU plus V dengan T adalah skalar, kemudian dengan aksioma positivitas. Ya, dengan dituliskan TU plus V dengan TU plus V lebih dari nol. Inner product U dengan U T2 plus 2 dikali inner product U dengan V dikali T plus inner product V dengan V lebih dari nol. Ini dimisalkan ya untuk disederhanakan. Misal A inner product U dengan U, B misal inner product U dengan V, C yang C ya inner product V dengan V. Ya, dari hasil penyederhanaan berikut ter, eh, ter- dari hasil penyederhanaan tersebut keluarlah bilangan A kali T kuadrat plus 2BT ditambah C lebih dari nol. Bentuk ini tidak memiliki akar real dan mempunyai akar sama atau kembar. Untuk memudahkan penghitungan, gunakan diskriminian D kurang dari nol 4 B akar 2 kurangi akar 2 pangkat 2 kurangi 4 AC kurang dari nol 4 inner product U dengan U inner product U dengan U dikali inner product V dengan V kurang dari nol menjadi 4 dikali inner product U dengan U pangkat 2 kurang dari 4 inner product U dengan U dikali inner product V dengan V. Inner product U dengan U pangkat 2 kurang dari inner product U dengan U in- dikali inner product V dengan V. Sama dengan inner product U dengan U kurang dari akar inner product U dengan U dikali akar inner product V dengan V. Maka hasilnya adalah inner product U dengan U kurang dari panjang dari hasil U kurang dari dalam garis V yaitu vektor. Lanjut, sudut antara dua vektor. Dua vektor U dan V membentuk sudut nol. Nilai kosinusnya yaitu kosinus nol sama dengan inner product U dengan V per panjang dari U dengan vektor mempunyai nilai terletak pada interval -1 banding 1, yaitu bisa disederhanakan yaitu dengan -1 kurang dari inner product U dengan V per panjang dari U dengan vektor kurang dari 1. Ini contoh kita akan menghitung besar sudut antara vektor U sama dengan 1 min 2 2 0 1 dengan vektor V sama dengan min 3 3 1 2 1. Panjang dari U sama dengan akar 1 pangkat 2 plus min 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 plus 0 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 sama dengan akar 10.
cos nol sama dengan inner product U dikali dengan V per panjang dari U dikali panjang dari vektor. Sama dengan 1 kurangi 3 kurangi 2 kali 3 ditambah 2 kali 1 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 per akar 10 dikali akar 24 sama dengan min 8 per akar 240. Jika disederhanakan lagi yaitu 0 sama dengan cos min 1 dalam kurung min 8 per akar 240 sama dengan 121,33 derajat. Lanjut. Oke. Selanjutnya yaitu teorema umum Pitagoras. Jika U dan V keduanya ortogonal pada ruang hasil kali dalam, maka berlaku panjang dari U plus V, panjang dari kar- panjang dari 2 sama dengan panjang dari U 2 plus panjang dari V 2. Bukti. Karena U dan V ortogonal maka sama dengan inner product U dengan V sama dengan 0. Panjang dari plus U plus V pangkat 2 sama dengan U tambah V dengan U plus V sama dengan U pangkat 2 ditambah 2 U dengan V dikali U dengan V ditambah V. Nah, pangkat 2 sama dengan U pangkat 2 ditambah V pangkat 2 U plus V pangkat 2 sama dengan U pangkat 2 ditambah V pangkat 2 terbukti. Lanjut. Definisi 4. Jika W adalah subruang dari ruang hasil kali dalam V, maka himpunan semua vektor yang ortogonal terhadap setiap vektor dalam W disebut dengan komplement ortogonal dari W dan disimbolkan dengan W. Teorema 4. Jika W adalah subruang dari ruang hasil kali dalam V, maka A. W adalah subruang dari V. B. W sama dengan 0. Bukti A. Himpunan W1 berisi paling tidak vektor 0. Maka 0 dengan W sama dengan 0 untuk setiap W. Oh, EW. Misalkan U dan V vektor pada W plus, maka U dengan W sama dengan 0 dan V dengan W sama dengan 0. Lanjut. Oke. Selanjutnya adalah contoh soal yang akan diterangkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Contoh soal sudut dan ortogonalitas. Untuk contoh soal dari sudut dan ortogonalitas, yaitu kita mempunyai dua vektor di R3, yaitu vektor U 1, min 2, koma 2, V sama dengan 2, min 2, dan min 3. Di adalah dua vektor di R3. Untuk soalnya yaitu tentukan sudut antara U dan V jika hasil kali dalam di R2 didefinisikan sebagai yang pertama kali dalamnya adalah UV U, V kali titik Euclid U titik V. Yang kedua yaitu kali dalamnya U, V diberikan 2U1 V1 plus 3U2 V2 plus U3 V3. Eh, untuk perhitungannya seperti ini.
dari soal yang pertama, eh U-nya itu ditulis ulang seperti ini karena eh, hasil kali dalamnya adalah hasil kali titik, kita hitung seperti biasa yaitu dikalikan antar komponennya. Terus setelah setelah dikalikan dijumlahkan seperti berikut. Jadi di sini komponen pertamanya satu, satu ini dikali dua, terus komponen kedua yaitu min 2 dikali min 2, komponen ketiga 2 dikali min 3. Nah, di sini satu kali 2 yaitu 2 ditambah min 2 kali min 2 yaitu 4, terus ditambah 2 kali min 3 yaitu 6. Di sini kita dapatkan 2 ditambah 4 ditambah min 6 sama dengan di sini 2 tambah 2 tambah min 3 sama dengan 0. Artinya kalau hasilnya 0, eh, pada definisi ini kalau apa hasil kali dalamnya 0 artinya saling tegak lurus atau saling ortogonal begitu. Jadi untuk membuktikannya dari definisi tersebut kita bisa hitung eh, dengan rumus theta sama dengan r r cosinus r cos cosinus eh cos cos cosinus kan cos inverse ya dari dari u titik v dibagi panjang u v dikali dibagi u kali v sama dengan r cos 0. Cos cosinus 0 itu kan pi per 2. Jadi karena V karena V dan V-nya 0, jadi tidak perlu dihitung panjangnya lagi. Eh, Selanjutnya pi per 2 itu sudutnya 90 derajat. Maka dua vektor dua vektor U dan V tersebut adalah saling tegak lurus atau saling ortogonal. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu eh, kali dalamnya tidak memakai eh, tidak memakai titik seperti soal pada sebelumnya. Eh, untuk soal nomor 2 ini kali dalamnya didefinisikan diberikan V V VU VU-nya V, VU-nya masih sama dan kita hitung kali dalamnya terus hitung panjang U dan hitung panjang V seperti ini. Kita ngitungnya pakai definisi kali dalam. Jadi UV-nya itu kita substitusikan seperti ini. 2 kali komponen pertama, terus 3 kali komponen kedua, ditambah komponen ketiga. Jadi
dihitung komponen pertamanya itu 1 kali 2, terus min 2 kali min 2, terus 2 kali min 3. Dan eh, mendapatkan hasil 10. Di sini untuk panjangnya, panjangnya U ini adalah akar U, akar U, koma U. Karena eh, U, apa U koma V-nya itu V-nya diganti U. Kita bisa hitung di sini 2 kali 2 kali 1 kuadrat plus 3 kali min 2 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 18. Untuk V-nya sama dengan akar 2 kali 2 kuadrat plus 3 kali min 2 kuadrat plus min 3 kali 2 kali kali 2 kuadrat sama dengan kali kali 2 kuadrat sama dengan akar 29. Maka sudut di antara U dan V adalah sebesar eh, 10. Kita kita masukkan hasilnya menjadi 10 per akar 18 dikali akar 29. Eh, jadi kita dapatkan 0,35579 radian. Begitu. Untuk U dan V-nya tidak saling eh, tegak lurus. Begitu. Nah, jadi perbedaan dari soal pertama dan kedua tadi, untuk soal pertama memakai kali dalamnya titik, dan yang kedua tidak menggunakan titik. Jadi yang pertama itu saling tegak lurus, untuk soal yang kedua tidak saling tegak lurus. Begitu. Untuk selanjutnya eh, akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu materi dari subbab 2, subbab 3 dan 4 yang akan dibawakan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, di sini terdapat sebuah proses Gram-Schmidt. Proses Gram-Schmidt sendiri itu adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah suatu basis, basisnya itu sembarang, untuk menjadi basis ortogonal. Lanjut. Di sini terdapat langkah-langkah untuk merubah suatu basis menjadi sebuah basis ortogonal. Nah, di sini terdapat langkah pertama. Basis pertama sama dengan V1. U1 di sini adalah sebagai basis. Jadi basisnya sembarang dan ortogonalnya adalah V1. Dan kemudian langkah keduanya V2 sama dengan basis U2 dikurangi proyeksi W1 U2. Jadi di sini U2 diproyeksikan dengan W1, dan W1 sendiri itu sebuah subruang satu yang diperoleh dari U2 hasil kali dalam V1 per V1 pangkat 2 dikali dengan V1. Dan proyeksi W1 sendiri itu adalah U2 min U2 hasil kali dalam V1 per V1 kuadrat. V1 pembagi V1 kuadrat di sini adalah panjang dari vektor 1 sendiri sebuah basis dari U1. Sedangkan langkah ketiga seperti langkah kedua, yaitu tinggal menambahkan pada proyeksi W2.
yang dimana W2 diperoleh dari U3 hasil kali dalam V2 per panjang V2 pangkat 2 kali V2. Dan langkah ini seterusnya sampai dengan langkah ke N. Dan untuk mengubah basis ortogonal menjadi basis ortonormal, maka dapat dilakukan dengan cara menormalisasi basis ortogonal sendiri. Contohnya seperti V1 dibagi dengan V1. Yuk, lanjut. Nah, ini terdapat contoh yang akan diterangkan oleh teman saya. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas penjelasan dari Mas Fian. Di sini terdapat contoh untuk materi Gram-Schmidt. Terdapat suatu basis U1, U2, dan seterusnya dengan nilai U1 sama dengan 1,1,1 dan U2 0,1,1. Dan yang untuk ketiga U3 0,0,1. Jadi di sini kita disuruh untuk mengubah basis tersebut menjadi basis ortogonal dengan menggunakan proses Gram-Schmidt. Jadi untuk langkah awal yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Novian, V1 itu sama dengan U1 dan tidak ada perubahan dari rumus. Jadi langsung diambil dari U1 yaitu hasilnya 1,1,1. Dan untuk langkah kedua adalah V2 sama dengan U2 dikurangin proyeksi W1. Dan jika dikalkulasikan rumusnya U2 sama dengan U2 dikurangin hasil dari U2 dikali dengan V1 per norm V1 kuadrat dikali V1. Jadi untuk memasukkan nominal dari U1 dari U1 dan U2 di sini hasilnya adalah buka kurung 0,1,1 tutup kurung dikurangi dengan 2/3 buka dikali buka kurung 1,1,1. Dan di sini saya akan menjelaskan kenapa kok di sini langsung terdapat hasil dari 2/3. 2/3 ini dihasilkan dari norm V1 yaitu dengan cara yang untuk V1 yaitu 1 akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 3. Dan untuk U2-nya itu berarti kita harus menggunakan angka dari U2 yaitu akar dari 0 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat yaitu dengan itu hasilnya 2/3. Dan setelahnya itu kita eh, mengalihkan dari min 2/3 dikali dengan 1 dan 1. Dan jika sudah hasilnya terus dikurangin dengan 0,1,1. Dan untuk hasil tersebut maka dihasilkan eh, buka kurung min 2/3, 1/3 dan 1/3 tutup kurung. Dan selanjutnya langkah ketiga adalah dengan rumus V3 sama dengan U3 dikurangin proyeksi W2. Di sini U3 sama dengan U3 dikurangin dengan hasil dari U3 dikali V1 per norm V1 kuadrat dikali V1. Dan dikurangi lagi dengan hasil dari U3 dikali V2 per norm V2 kuadrat dikali V2. Jadi untuk dikalkulasikan V2 sama dengan 0,0,1 dikurangin 1/3. Ini 1/3 yang dari tadi apa namanya pengakaran dari
dari V2-nya. Dan dikali dengan 1,1,1. Dikurangin lagi dengan 1/3 per 2/3. Di sini dijadikan satu atau digabung. Dikali lagi dengan min 2/3, 1/3 dan 1/3. Tutup kurung. Dan jika dihitung atau dikalkulasikan seperti tadi, maka hasilnya yaitu buka kurung 0,1 min 1 min setengah, 1/2 atau setengah, tutup kurung. Sehingga basis ortogonalnya dari V1, V2, dan V3 dengan U1 sama dengan 1,1,1, dan yang U2 adalah min 2/3, 1/3, dan 1/3. Dan yang V3, sorry tadi V1, V2, dan V3. Jadi yang V3 ini adalah hasilnya dari 0, min setengah, dan juga setengah. Sekian penjelasan dari saya mengenai contoh soal Gram-Schmidt. Makasih. Dilanjut penjelasan dari teman saya. Baik, di sini terdapat dekomposisi QR. Jika A adalah suatu matriks M kali N dengan vektor-vektor kolom yang bebas secara linear, maka A bisa difaktorkan sebagai A sama dengan QR. Yang dimana Q di sini adalah suatu matriks M kali N dengan vektor-vektor kolom yang ortonormal. Jadi kalau vektornya masih ortogonal harus dirubah menjadi ortonormal dahulu. Dan kemudian R adalah suatu matriks segitiga atas N kali N yang dapat dibalik. Lanjut. Nah, di sini terdapat sebuah matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, matriks A sendiri ini dapat didefinisikan menjadi QR, dan vektor-vektor kolom dari A sendiri dirubah menjadi U1 ABC, U2 DF, U3 GHI, dan vektor-vektor di sini berbebas linear. Dan kemudian untuk merubah menjadi sebuah Q dilakukan dengan proses Gram-Schmidt dan normalisasi terhadap vektor-vektor kolom dari A menghasilkan vektor-vektor baris ortonormal Q1, Q2, Q3. Sehingga dari hal tersebut menghasilkan matriks Q, di mana matriks Q itu berisi angka-angka dan Q2 juga berisi angka tersebut yang diperoleh dari proses Gram-Schmidt dan normalisasi terhadap vektor kolom. Dan untuk mencari R segitiga, untuk mencari R sendiri dapat dari matriks segitiga atas. Jadi komponen dari yang pertama ini U1 adalah hasil kali dalam dari Q1, yang dimana U1 terdapat dari vektor-vektor kolom A, terus Q1 yang dihasilkan dari matriks Q yang melalui proses Gram-Schmidt dan normalisasi. Dan U2 itu adalah hasil kali dalam dari vektor-vektor A dan Q1 sendiri matriks Q1. Dan seterusnya sampai didapatkan matriks segitiga atas. Lanjut. Nah, di sini terdapat contoh dari dekomposisi QR yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, di sini saya menjelaskan contoh dari dekomposisi QR. Contoh yang pertama ialah tentukan dekomposisi QR dari matriks A, yaitu
satu satu kosong kosong satu satu kosong satu satu satu. Q adalah suatu matriks yang dibentuk oleh vektor-vektor o- ortonormal dari vektor-vektor kolom A. Pada contoh sebelumnya, kita peroleh Q1 sama dengan 1 pangkat 3, buka kurung, 1, 1, 1, 1, tutup kurung, Q2 sama dengan 3 pangkat 6, buka kurung, min 2 pangkat 3, 3, 1 pangkat 3, dan 1 pangkat 3, tutup kurung. Dan Q3 sama dengan 2, buka kurung kosong, min 1/2, 1/2, tutup kurung. Maka Q sama dengan 1/3, 2/6, 0. 1/3, 1/6, 1/2, 1/3, 1/6, 1/2. R adalah suatu matriks segitiga atas dengan formula U1, Q1, U2, U2, Q1, U3, Q1, kosong, U2, Q2, U3, Q2, kosong, kosong, U3, Q3, sehingga R sama dengan 3 pangkat 3, 2/3, 1/3, 0, 2/6, 1/6, 0, 0, 1/2.